Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat kebun literasi. Dalam video kali ini, kita akan mengangkat tema pembelajaran kontekstual, terpadu, life skill, berbasis literasi, berbasis proyek, pengembangan karakter dan sikap, yang kesemuanya dalam rangka mendukung implementasi Merdeka Belajar. Yuk ikuti terus videonya. Jangan lupa ya subscribe, share, like, dan komen. Pada video kali ini kita akan memahami implementasi Merdeka Belajar dengan semangkuk sup. Bagaimana caranya? Apa yang bisa kita pelajari dari semangkuk sup? Ternyata banyak loh hal yang bisa kita pelajari. Pertama, belajar membaca resep. Kedua, belajar berbelanja bahan. Ketiga, belajar proses pembuatannya. Keempat, kita bisa belajar kandungan nutrisi dalam semangkuk sup. Kelima, belajar macam-macam sup. Dan keenam, kita belajar pengembangan karakter dan sikap, dan lain-lain. Yuk ikuti terus videonya. Pertama, membaca resep. Dalam membaca resep, kita bisa belajar bahasa, yaitu tentang kosakata, kalimat perintah, dan sebagainya. Lalu, kita juga bisa belajar matematika, yaitu tentang ekuivalen, nilai atau ukuran yang sama, menghitung kebutuhan bahan, menghitung nilai gizi, dan sebagainya. Yuk pelajari lebih jauh. Di sini ada contoh resep sup dalam bahasa Inggris. Resep ini memuat informasi tentang waktu, bahan-bahan yang dibutuhkan, dan banyak kosakata tentang sayuran dan juga bumbu yang dibutuhkan dalam membuat sup. Selain itu, dalam resep juga tercantum informasi cara pembuatannya dan juga catatan serta nilai gizi yang dihasilkan dari semangkuk sup tersebut. Selanjutnya, sahabat literasi, jika kita ingin membuat resep yang lengkap, setidaknya memuat 9 hal. Yang pertama, judul resepnya, bahan-bahan yang diperlukan, langkah-langkah persiapan, instruksi cara pembuatannya, alat-alat yang dibutuhkan, temperatur, waktu, kandungan, dan juga informasi nutrisi yang dihasilkan dari resep tersebut. Selanjutnya, sahabat literasi, dari resep tadi kita juga bisa belajar bahasa. Pertama, tentang kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu ada vegetables, spices, dan sebagainya. Kemudian, juga kita bisa belajar contoh-contoh kalimat perintah dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, sahabat literasi, dalam resep kita juga bisa belajar matematika. Yang pertama tentang ekuivalen atau nilai ukuran yang sama. Di sini satuan dalam resep ada disebut teaspoon atau tablespoon. Jika dia berupa cairan maka setara dengan mililiter, dan jika benda padat maka setara dengan gram. Kemudian 1 cup juga sama, setara dengan mililiter ataupun dengan gram. Kemudian pound ini bisa setara dengan gram, dan juga satuan untuk suhu ada Fahrenheit, ini bisa diubah menjadi derajat Celcius ataupun sebaliknya. Demikian seterusnya. Belajar matematika dari resep yang kedua, yaitu menghitung kebutuhan bahan untuk sup. Apabila satu resep untuk 3 mangkuk, maka kita bisa menghitung berapa kebutuhan bahan untuk 2 resep atau 6 mangkuk.
begitu seterusnya. Selanjutnya kita juga bisa menghitung nilai gizi dari semangkuk sup yang dihasilkan pada resep tersebut. Nah, di sini patokannya adalah misalnya 1 gram protein adalah 4 kalori, 1 gram lemak 9 kalori, 1 gram karbohidrat 4 kalori, maka kita bisa menghitung berapa kalori yang dihasilkan dari semangkuk sup yang kita buat. Begitu seterusnya. Nah, sahabat literasi, berikutnya belajar dari semangkuk sup yang kedua, yaitu berbelanja bahan. Di sini kita bisa belajar berinteraksi sosial, belajar tentang jenis-jenis sayuran, konsep jual beli dan uang, perbandingan dalam berbelanja, dan sebagainya. Ketika belajar berbelanja bahan, di sini sahabat literasi akan mendapatkan pengalaman dalam berjual beli. Pengalaman ini bisa menjadi pengalaman baru yang bisa sahabat literasi tulis. Kemudian kita juga belajar interaksi sosial di masa kenormalan baru, belajar konsep jual beli di pasar tradisional. Di pasar tradisional ada proses tawar-menawar, sedangkan di supermarket tidak ada. Selanjutnya, di pasar kita juga bisa belajar tentang jenis-jenis sayuran. Contoh, buncis, ada baby buncis dan ada buncis yang biasa kita kenal. Wortel, ada wortel impor dan ada wortel lokal. Sahabat literasi, selain berbelanja di pasar tradisional, kita juga bisa berbelanja sayuran di supermarket atau juga bisa berbelanja secara online atau daring. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan yang bisa kita perbandingkan di dalam berbelanja. Contoh, kita bisa membandingkan harga dan juga kualitas barang yang kita beli. Yang pertama, di pasar tradisional, harga wortel Brastagi yaitu 20.000 per kilogram dengan kualitas yang beragam. Di supermarket, harga wortel yang sama 25.900 per kilogram. Kualitasnya dijamin baik. Di marketplace, kalau secara online, harganya lebih mahal yaitu 30.000 per kilogram. Kualitas belum diketahui. Nah, di sini sahabat literasi bisa memutuskan di mana akan berbelanja. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Belajar dari semangkuk sup yang ketiga, yaitu proses pembuatan sup itu sendiri. Kita bisa belajar bermacam-macam istilah ketika memproses bahan masakan. Contoh, di sini belajar perbedaan istilah memotong sayuran dalam bahasa Inggris. Pertama, pare. Ini artinya adalah mengupas. Berikutnya yaitu chop. Artinya memotong sayuran menjadi bentuk yang lebih kecil tapi dengan ukuran yang tidak beraturan. Lalu ada cube, yaitu memotong sayuran menjadi bentuk kotak-kotak dan ukurannya kira-kira setengah inci masing-masing sisi. Selanjutnya ada dice. Dice atau potong dadu, bentuknya juga kotak-kotak, namun ukurannya lebih kecil dari cube, yaitu 1/4 inci atau setengah dari ukuran cube. Berikutnya ada mince, yaitu cacah. Contoh, memotong
bawang menjadi ukuran yang sekecil mungkin. Kemudian ada grate dan shred, yaitu memarut. Selanjutnya ada istilah garnish, yaitu memotong untuk hiasan. Contoh, wortel dibuat menjadi bentuk bunga dan sebagainya. Lalu ada slice, yaitu memotong menjadi bentuk yang lebih tipis. Contoh, mengiris bawang dan seterusnya. Belajar dari semangkuk sup yang keempat, yaitu kandungan nutrisi dari semangkuk sup yang dihasilkan. Dalam semangkuk sup, kita bisa menjumpai nutrisi yang lengkap. Ada karbohidrat yang bersumber dari kentang, makaroni, jagung, dan protein, jamur, daging, ayam, dan lain-lain. Lemak dari daging, ayam, minyak, dan sebagainya. Sumber vitamin dari wortel, buncis, brokoli, mineral, dari garam, bumbu penyedap, dan sebagainya. Kemudian air, yaitu dari kuah sup. Belajar dari semangkuk sup yang kelima, yaitu tentang macam-macam sup. Indonesia terkenal dengan kuliner Nusantara yang sangat beragam, termasuk sup. Banyak sekali macam-macamnya, seperti sup konro dari Sulawesi Selatan, sup kimlo dari Solo, sup ikan nila Batam dari Kepulauan Riau, dan sebagainya. Sahabat literasi, belajar dari semangkuk sup yang berikutnya, yaitu kita bisa mengembangkan karakter. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memperhatikan makanan yang kita makan dan mensyukuri bahwa semua adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesenangan manusia dan juga untuk binatang ternak. Pembentukan karakter yang berikutnya adalah mandiri. Ketika berbelanja bahan, sekaligus sahabat literasi belajar untuk mandiri, bertanggung jawab, juga berani. Pengembangan karakter yang berikutnya yaitu kreatif. Di sini sahabat literasi bisa melakukan substitusi bahan, menciptakan resep baru, memotong sayuran dengan bentuk yang berbeda, dan sebagainya. Lalu ada sikap kritis. Di sini sahabat literasi bisa menghitung nilai gizi, menganalisis kandungan vitamin sayuran dalam semangkuk sup, menghitung kebutuhan bahan dan anggaran, dan sebagainya. Selanjutnya, nilai karakter yang bisa dibangun adalah gotong royong. Ketika kita mengerjakan pembuatan sup secara bersama-sama, maka hasilnya akan lebih baik dan juga lebih cepat. Dan yang terakhir, kita bisa mengembangkan karakter berkebinekaan global. Kita bisa menerima rasa dari macam-macam sup yang ada di Nusantara dan juga sup yang ada di seluruh dunia. Contoh, sup tom yum dari Thailand, sup rumput laut dari Korea, dan sebagainya. Bagaimana sahabat kebun literasi? Dari semangkuk sup, kita bisa belajar banyak hal. Nah, sahabat literasi bisa mengembangkan hal-hal lainnya ya yang berasal dari sekitar kita untuk kita pelajari lebih jauh. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa ya like, comment, subscribe karena subscribe gratis loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.